Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menyimak video pembelajaran kali ini dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Dulu di kelas 5, kalian telah mempelajari penyajian data. Apakah kalian masih ingat? Hari ini kita akan belajar lagi, kita akan mengingat-ingat lagi apa sih itu penyajian data dan bagaimana cara menyajikan data dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui dan dapat menyelesaikan masalah terkait penyajian data baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram. Apa sih Bu pentingnya mempelajari penyajian data? Dengan menyajikan data dengan baik dan benar, maka data tersebut akan menghasilkan informasi yang mudah dimengerti oleh pengguna data dan juga orang lain. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, Ibu punya slogan. Kalau Ibu bilang belajar matematika, kalian jawabnya think the best, do the best, and be the best. Oke? Belajar matematika, think the best, do the best, and be the best. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian tahu itu tadi gambar apa? Ya benar, itu adalah gambar kurs mata uang yang disajikan dalam bentuk diagram. Oleh karena setiap hari kurs mata uang mengalami perubahan, maka bentuk diagram dapat memudahkan kita untuk mengamati peningkatan dan juga penurunan kurs mata uang yang terjadi. Sebelum menyajikan data, kalian harus tahu dulu apa sih itu data? Apakah kalian ada yang tahu data itu apa? Ya benar, data adalah bentuk majemuk dari datum. Datum ialah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek, kejadian, atau narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Selanjutnya, kita akan mengenal beberapa cara dalam pengumpulan data. Apakah kalian tahu cara-cara apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan suatu data? Ya, yang pertama adalah wawancara, yang kedua dengan angket, dan yang ketiga dengan pengamatan. Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan atau mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Misalnya, kalian ingin mengetahui makanan favorit dari seseorang, maka kalian bisa melakukan wawancara. Yang kedua adalah angket atau kuesioner, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengirim pertanyaan kepada narasumber. Contohnya, kalian ingin mengetahui mata pelajaran apa saja yang disukai oleh siswa kelas 7A. Dan yang terakhir adalah pengamatan atau observasi, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung. Contohnya, kalian ingin mengetahui tinggi badan teman sekelas kalian, maka kalian mengamati dan juga mengukur tinggi badan masing-masing teman kalian sekelas. Kemudian, berdasarkan cara memperolehnya, data itu dibedakan menjadi dua. Apa saja anak-anak? Ya, yang pertama adalah data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Contohnya, kalian melakukan pengamatan terhadap berat badan teman sekelas kalian. Yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain. Contohnya, kalian mencari data jumlah penduduk di Kabupaten Blitar. Untuk lebih jelasnya, Ibu punya pertanyaan, yaitu cara apa yang paling tepat untuk memperoleh data jarak rumah siswa ke sekolah, kemudian transportasi yang paling banyak digunakan siswa ke sekolah, dan yang terakhir jam berapa siswa berangkat ke sekolah. Kemudian tentukan data yang diperoleh tersebut merupakan data apa, primer ataukah sekunder. Bagaimana? Ya benar, cara yang paling tepat adalah dengan memberikan angket.
yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan jarak rumah siswa ke sekolah, kemudian transportasi yang paling banyak digunakan, dan juga jam berangkat ke sekolah. Data tersebut merupakan data primer karena kalian langsung memperoleh kepada siswa-siswa tersebut. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data itu ada dua. Coba sebutkan apa saja. Ya benar, cara menyajikan data itu ada dua. Yang pertama adalah dengan menggunakan tabel, dan yang kedua adalah dengan menggunakan diagram. Macam-macam penyajian data dengan menggunakan tabel itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tabel baris kolom, yang kedua tabel kontingensi, dan yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Untuk yang pertama yaitu tabel baris kolom. Tabel baris kolom digunakan untuk data yang hanya terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah salah satu data dengan satu kategori, yaitu kategori tahun. Di mana di sini ada 5 baris dan juga satu kolom yang menyatakan jumlah buku yang terjual di setiap tahunnya. Selanjutnya adalah tabel kontingensi, yaitu tabel yang digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa kolom. Contohnya adalah seperti ini. Di sini adalah tabel dengan 2 kategori, yaitu kategori kelas dan juga kategori jenis kelamin. Di sini adalah contoh tabel kontingensi 3x2. Artinya apa? Tabel yang terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Yang terakhir adalah tabel distribusi frekuensi. Apa sih tabel distribusi frekuensi? Yaitu tabel yang digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Contohnya adalah seperti ini, di mana di sini ada nilai dan di sini adalah banyaknya siswa. Di sini dikelompokkan dari siswa yang mendapat nilai 61 sampai 70, 71 sampai 80 dan seterusnya. Apa sih persamaan dan juga perbedaan dari ketiga tabel tersebut? Apakah kalian ada yang tahu? Ya benar. Persamaan dari ketiga tabel tersebut adalah sama-sama menggunakan tabel baris dan kolom. Sedangkan perbedaannya untuk tabel baris kolom dan juga tabel distribusi frekuensi itu hanya menggunakan satu kolom. Sedangkan tabel kontingensi menggunakan lebih dari satu kolom. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam penyajian data dalam bentuk diagram. Apakah kalian tahu penyajian data dalam bentuk diagram itu apa saja? Ya benar, penyajian data dalam bentuk diagram itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah diagram batang, yang kedua diagram garis, dan yang ketiga adalah diagram lingkaran. Untuk yang pertama yaitu diagram batang, yaitu digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Misalkan saya punya data seperti berikut, ubahlah ke dalam diagram batang. Caranya, langkah yang pertama adalah kalian buat terlebih dahulu sumbu tegak dan juga sumbu mendatarnya. Untuk sumbu yang mendatar ini menyatakan tentang kurun waktu atau jenis yang akan kalian cari nilai suatu datanya. Sedangkan sumbu tegak adalah nilai suatu data tersebut. Pada data tersebut diketahui bahwa siswa SD berjumlah 1.750, siswa SMP berjumlah 1.100, siswa SMA berjumlah 1.350, dan juga siswa SMK berjumlah 1.500. Untuk jaraknya nilainya ini 0 ke 250, 250 ke 500 ini harus sama. Selanjutnya adalah diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan suatu data yang berkesinambungan atau kontinu. Berikut adalah data hasil panen di Kabupaten Blitar dari tahun 2017 sampai 2021. Kalian ubah ke dalam bentuk diagram garis. Langkah-langkahnya sama seperti dalam diagram batang, yaitu kalian buat terlebih dahulu sumbu mendatar dan juga sumbu tegaknya. Untuk sumbu mendatar ini menyatakan tahun, dan untuk sumbu tegak itu menyatakan hasil panen dalam kuintal, dalam satuan kuintal. Dari data tersebut diketahui bahwa tahun 2017 hasil panen di Kabupaten Blitar sebanyak 14.500 kuintal,
2018 sebanyak 13.250 kuintal, dan tahun-tahun setelahnya. Kemudian kita tarik garis dari bawah, kemudian kita tarik garis putus-putus dari nilai hasil panennya. Kemudian dari satu garis per tahun ini kita hubungkan dengan garis merah. Apa sih Bu gunanya garis merah itu? Nah, diagram garis ini sangat memudahkan kita untuk membaca atau untuk mengamati dari tahun 2017 ke 2018 itu apa sih yang terjadi terhadap hasil panennya. Oh, dari 14.500 ke 13.250 itu terjadi penurunan. Kemudian dari 2018 ke 2019 ini terjadi peningkatan. Yang terakhir adalah diagram lingkaran, yaitu penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Sebelum menyajikan data dalam diagram lingkaran, maka kita harus tentukan terlebih dahulu besarnya persentase tiap-tiap objek terhadap keseluruhan data. Penyajian data dengan diagram lingkaran itu ada dua. Yang pertama dengan menggunakan persen, dan yang kedua dengan menggunakan derajat. Apabila kita menggunakan persen, maka satu lingkaran penuh itu bernilai 100%. Apabila kita menggunakan derajat, maka nilai satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Ibu punya data sebagai berikut. Ini adalah data pekerjaan orang tua siswa kelas 7B. Coba kalian ubah data berikut ini ke dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk langkah yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu persentase masing-masing pekerjaan orang tua siswa. Yang pertama, kita cari yang PNS terlebih dahulu, yaitu ada 12 orang. Total keseluruhan orang tua siswa kelas 7B adalah 40. Maka caranya adalah 12 dibagi 40 dikali 100%. 12 dikali 100% sama dengan 1200 dibagi 40 sama dengan 30%. Sedangkan untuk cara derajat, maka 12 dibagi 40 dikali 360 derajat itu sama dengan 4320 dibagi 40 yang menghasilkan 108 derajat. Untuk mencari persen dan juga derajat dari petani, TNI, pedagang, dan juga sopir itu sama seperti untuk mencari persentase pada PNS. Selanjutnya, Ibu telah menyiapkan lembar kerja untuk kalian kerjakan. Ibu telah mengirimkannya di WA Group. Silahkan dikerjakan berkelompok. Di sana ada 3 soal. Kalian kerjakan dalam waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Setelah kalian mengerjakan lembar kerja tersebut, adakah materi yang belum kalian pahami? Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Untuk itu, marilah kita simpulkan pembelajaran kita pada kali ini. Untuk yang pertama, data dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk yang kedua, cara pengumpulan data itu ada 3, yaitu dengan wawancara, dengan angket atau kuesioner, dan yang terakhir dengan pengamatan atau observasi. Kemudian, cara penyajian data itu ada 2. Yang pertama dengan menggunakan diagram, dan yang kedua dengan menggunakan tabel. Cara penyajian data dengan menggunakan tabel itu dibagi menjadi 3, yaitu tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan yang terakhir tabel distribusi frekuensi. Sedangkan untuk penyajian data dengan diagram itu dibedakan menjadi 3, yaitu diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Sekian pembelajaran dari Ibu kali ini. Semoga bisa memberi manfaat kepada kalian semua. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.